Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Zahro, mahasiswa Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi farmasi. Definisi komunikasi farmasi. Komunikasi adalah proses di mana ucapan, tanda-tanda, atau tindakan mentransmisikan informasi dari satu orang ke orang lain. Sedangkan jika dalam farmasi itu kita sering mengenalnya dengan konseling, KIE, dan lain-lain. Tipe komunikasi itu dapat dibedakan menjadi dua, komunikasi interpersonal, yaitu tatap muka. Tipe komunikasi ini paling efektif dan dilakukan dua orang atau seseorang dengan kelompok kecil. Yang kedua ada komunikasi massa, melibatkan audiens yang besar. Contohnya seperti seminar, menggunakan media massa untuk menjangkau massa yang banyak dalam satu kesempatan. Contohnya itu kalau kita sedang melakukan penyuluhan, itu ada poster, brosur, dan lain-lain. Media komunikasi. Media komunikasi interpersonal itu terjadi antara dua orang seperti konseling, negosiasi, dan motivasi. Jadi kalau kita di pasar ada yang nawar, itu namanya media komunikasi interpersonal. Demonstrasi kelompok yaitu role play, demonstrasi, dan lain-lain. Media komunikasi massa ada media elektronik, contohnya televisi, radio, dan video. Ini sudah jelas seperti kita menonton berita atau acara TV lainnya. Media cetak, contohnya surat kabar dan majalah. Itu dikatakan media komunikasi karena penyampaian informasi. Media tradisional, contohnya wayang, tari, dan lagu. Yang pertama, komunikasi ke atas. Sifatnya tidak direktif, hanya efektif ketika karyawan menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika karyawan sedang rapat, lalu ia mengusulkan suatu saran atau pendapat kepada atasan atau bosnya, itu merupakan komunikasi ke atas. Yang kedua, lisan. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Contohnya seperti kita menggibah. Yang selanjutnya ada horizontal. Komunikasi horizontal diperlukan untuk mengembangkan kolaboratif dan proaktif budaya dalam sebuah organisasi. Kalau kita bersama teman, itu kita berbicara dengan teman, itu merupakan salah satu contoh kategori komunikasi. Selanjutnya ada komunikasi diagonal, merupakan komunikasi dalam organisasi antara seseorang dengan lainnya yang satu sama lain berbeda dalam kedudukan dan unitnya. Lalu konseling. Konseling adalah proses interaksi antara farmasi dengan pasien atau keluarga, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan dalam penggunaan obat. Itu seperti kita memberikan KIE atau cara penggunaan obat kepada pasien. Itu seperti kita melakukan KIE atau memberikan cara minum obat kepada pasien atau keluarga pasien. Tujuan kita melakukan konseling yaitu yang pertama membangun hubungan kepercayaan dengan pasien. Jadi kalau kita lakukan konseling, pasien akan percaya, pasien akan tahu bahwa kita paham dengan keadaannya. Selanjutnya menunjukkan perhatian dan kepedulian pasien. Tentu saja kalau kita melakukan konseling kepada pasien, pasien akan merasa dipedulikan atau diperhatikan oleh kita. Membantu pasien beradaptasi dengan penyakit dan obat. Artinya kita bisa membantu pasien mengenali apa penyakit yang sedang ia derita dan bagaimana cara penanganannya. Membantu pasien menggunakan obat dengan benar. Ini dia seperti tadi KIE. Target konseling. Yang pertama ada pasien kondisi khusus seperti ginjal, hamil, menyusui.
Pasien-pasien ini tentu membutuhkan perhatian yang khusus karena jika ada kesalahan itu akibatnya fatal. Pasien dengan terapi jangka panjang seperti diabetes, kanker, atau HIV. Lalu pasien dengan polifarmasi, pasien dengan kesadaran rendah, seperti pasien itu enteng atau dia tidak mau minum obat atau tidak memenuhi aturan cara minum obat yang benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.